Dilahirkan dengan kondisi cacat lah istilahnya gitu, tapi anaknya semangat untuk sembuh, semangat untuk sehat, sampai aku rela dibawa-bawa dia operasi akhirnya dia berhasil bisa jalan usia 6 tahun setelah melakukan operasi. Setelah itu dia mau sekolah di di TK-nya TK umum, bukan khusus gitunya, SD, SMP, SMA sampai kuliah dia nggak pernah disekolahkan di sekolah khusus gitu dengan keadaan kondisi seperti itu. Dan saya bangganya dia selalu menjadi anak yang terbaik, pintar, soleh. Berselimut tebu sekujur tubuhku, panas dan menyengat, rebah dan berkarat. Yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang, suatu saat henti. Dia udah 5 kali ikut CPNS, 5 kali dia selalu gagal. Setiap daftar PNS selalu gagal dan gagal saja di administrasi. Pas saya terakhir, mungkin ini yang ke-6 kali anak saya, coba lagi, mungkin ini terakhir, mama doakan. Ternyata dia berhasil sekarang menjadi PNS. Alhamdulillah, saya merasa bangga sekali dengan anak saya ini yang soleh sekali. Alhamdulillah, ya Allah, anak saya bisa diterima jadi PNS sekarang. Sebab pagi terlalu berharga untuk kita lewati dengan tertidur. Saya termasuk manusia yang mungkin punya keterbatasan. Keterbatasan berdasarkan saya digolongkan ke dalam jenis disabilitas kaca. Tapi alhamdulillah selama proses perjalanan dari mulai sekolah, dari SD, dari TK, SD, SMP, SMA, saya tidak alhamdulillah mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah seperti biasa. Dari mulai kakek
kemudian ibu, adik itu basicnya semua kesehatan. Cuman saya yang buruk. Teramat berharga dan kita jalani. Pertama kali lihat Pak Dadan itu saya merasa wah ini hebat ya, dengan kondisi maaf ya fisik yang memang ada kekurangan, tapi punya semangat untuk bisa berhadapan dengan orang banyak dalam hal ini ya, dengan anak-anak ya. Terus anak-anak SMP kan ngomongnya ceplas-ceplos ya, jadi wah hebat nih bisa menghadapi kepolosan anak-anak dengan omongannya yang ceplas-ceplos, itu sih hebat gitu. Jelajah semua warna bersama. Kreatif juga ya, jadi dengan apa yang dia tahu, kemudian banyak nanya ke rekan semua yang ada di sini, terus dia kembangkan harus seperti apa ya. Selanjutnya dia insan pembelajar ya, banyak belajar, jadi apa yang dia belum tahu berusaha cari tahu, terus dia kembangkan gitu. Sampai memang dapat, oh saya harus gini. Kalau untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, cara mengajarnya sebelumnya begini, harus begini. Jadi memang itu daya ukur sejauh mana saya bisa dan mampu seperti apa, dari micro teaching seperti apa. Memang saya sadari bahwa kelemahan saya itu tidak bisa nulis di board, karena notabene saya keseharian nulis itu pakai kaki, dan memang sekarang sesekali kan dia kerja saya bisa ngetik kan pakai tangan itu, karena mungkin pekerjaan yang menuntut saya harus bisa bergerak. Tumbuh terus bertumbuh. Dan seorang sosok pendidik yang ini semakin menua. punya kemauan keras dan bertanggung jawab. Makanya saya selalu melibatkan di dalam segala kegiatan dalam kedinasan. Apa yang menjadi mimpi dan rencana di waktu lalu. Dulu dan kini. Pak Dadan ini seorang sosok pendidik yang bisa kesana kemari, gitu ya. Saya tidak membedakan beliau. Mohon maaf ya, dalam hal itu di sini saya libatkan di seluruh kegiatan, sama dengan yang lainnya, gitu. Karena dia punya potensi yang luar biasa, gitu ya. Terutama dia dan IT-nya bisa dilibatkan juga. Kemarin juga dalam PPDB dia sukses lah, ya membuat konten-konten yang ada di PPDB. Juga dia dekat dengan anak-anak, ya, sehingga terinspirasi, ya, untuk lebih maju ke Tapi tak cukup di situ, semua harus digerakkan. Tak hanya memilih, tak hanya menentukan jalan. Semua ketika mendidik anak itu kita memberi peranan dan contoh gitu. Nah, kalau kitanya sendiri tidak bisa memberi contoh dari mulai hak dan kewajiban kita gitu, bagaimana kita bisa mencerminkan kesuksesan kita untuk anak-anak kita gitu, memberi figur sosok contoh buat anak-anak, jika diri kita sendiri malah lalai terhadap hak. Misalkan kalau kita ngajar gitu ya, seringkali dan tidak sedikit gitu, cuman ngasih tugas, simpan, anak-anak kerjakan gitu. Bukan sekedar itu, tapi bagaimana kita mendekatkan diri dengan anak, itu yang lebih susah, itu yang menjadi tantangan gitu, bahwa bagaimana mencetak guru yang tidak hanya dikenang gitu, tapi mengenang buat mereka gitu, bahwa
ketika benar bahwa guru ini menjadi sosok panutan atau menjadi sosok teladan. Cukup di situ, semua harus digerakkan. Tak hanya memilih, tak hanya menentukan jalan. Harapan saya Pak Dadan bisa maju terus dan bisa meningkatkan kualitas kompetensinya sehingga bisa meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di Kota Bandung. Cari jalan keluar. Ini kehidupan nyata, bukan hanya cerita hidup. Berdoa saja tak akan cukup. Ini kehidupan nyata, bukan hanya mimpi-mimpi. Teori saja tak akan cukup. Pada satu sisi dan satu masa, saking merenungnya, terlalu merenung, sempat kecewa sampai bertanya, kenapa sih Allah menciptakan saya seperti ini? Nah, dulu di zaman kuliah, balik lagi pernah ngerasain dibully dan dicemooh sama salah seorang gitu, bahwa lo itu cacat. Nah, dari situ gejolaknya luar biasa. Ketika kalau orang berkata gue monyet gitu, itu it's okay. Tapi ketika orang berbicara fisik, apalagi menghina, bahwa saya itu merendahkan. Dari situ mindset saya berubah. Lo menghina saya harus lebih sukses daripada diri lo yang menghina saya. Saya tidak dendam. Sampai sekarang saya tidak dendam. Malah orang yang maaf gitu, kenapa saya ngebahas ini, itu jadi motivasi yang luar biasa bagi diri saya sendiri. Bagaimana saya menaklukkan keterbatasan diri sendiri, bagaimana saya berjuang menaklukkan keterbatasan itu sendiri gitu. Dari situ luar biasa buat diri saya. Balik lagi, mindset saya itu berubah gitu. Itu perjalanan yang luar biasa bagi diri saya sendiri gitu. Dari mulai situ saya harus menunjukkan, harus lebih dari dia. Dan alhamdulillah energi itu yang luar biasa saya dorong sampai saya punya motivasi sendiri. If you have a dream, you have a will. If you have a will, you have a way. Dari situ itu yang menjadi motivasi saya yang luar biasa. Ketika kita punya kesempatan, kita berorientasinya, kalau dulu saya berorientasinya pada apa yang saya tuju dan cita-citakan, bahwa saya terlahir seperti ini, bagaimana saya memberi dampak motivasi dan inspirasi buat teman-teman saya yang merasakan seperti ini gitu. Yuk, bahwa kita bisa gitu menunjukkan bagaimana kita bisa bersaing di tengah banyaknya orang yang mungkin normal gitu, diberi fisik yang normal gitu. Yang lain yang normal, cobalah lebih dari anakku lah. Tapi tak cukup di situ, semua harus digerakkan. Tak hanya memilih, tak hanya menentukan jalan. Semua akan percuma jika tubuh ini diam, hanya mengeluh. Apakah selesai jika tak mencari jalan keluar?